Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Nama saya Rafa Marit Sabila, NIM 22010201003. Nomor 1 yaitu A. Itu adalah patung The Tinker. Patung ini merupakan simbol dari filsafat. B. Patung ini menjadi bagian penting dalam kajian mata kuliah filsafat dan sejarah pendidikan luar sekolah, karena filsafat merupakan cabang ilmu yang selalu berusaha mengembangkan eksistensi manusia. 2. Auto adalah gambar layar dengan background masa lalu. Hal ini adalah gambaran tentang bagaimana sejarah masa lalu berlangsung. B. Gambar tersebut perlu dipahami oleh mahasiswa PLS dalam pengenalan sejarah dan filsafat pendidikan luar sekolah. Filsafat karena sebelum mempelajari secara mendalami ilmu pendidikan luar sekolah, mahasiswa harus mengetahui seluk-beluk latar belakang serta sejarahnya. C. Sejarah pendidikan luar sekolah. Secara umum, setiap usaha pelayanan pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem sekolah berlangsung seumur hidup dijalankan dengan sengaja, teratur, dan berencana yang bertujuan untuk mengaktualisasi potensi manusia, sikap, tindak, dan karya sehingga dapat terwujud manusia seutuhnya yang gemar belajar, mengajar, dan mampu meningkatkan taraf kehidupan. D. Sejarah pendidikan luar sekolah secara khusus merupakan salah satu jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan non-formal yang bukan pendidikan informal. D. Sejarah pendidikan luar sekolah secara khusus merupakan salah satu jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan non-formal yang bukan pendidikan informal. Dan nomor 3A, filsafat secara umum adalah ilmu yang mengkaji pertanyaan-pertanyaan umum dan asasi, misalnya pertanyaan tentang eksistensi, penalaran, nilai-nilai luhur, akal, budi, dan bahasa. B. Filsafat pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan nasional membina dan mengembangkan subsistem pendidikan luar sekolah menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional merupakan bagian dari pendidikan luar sekolah dalam arti luas yang di dalamnya terdapat komunikasi yang teratur dan terarah, diselenggarakan di luar sekolah mengenai pengetahuan, pelatihan, dan bimbingan sesuai tingkatan usia dan kebutuhan hidupnya. C. Gambar tersebut memiliki arti bahwa berpikir secara logika dan menggunakan akal, maka akan mengetahui mengapa sesuatu. Nomor 41. Pengaruh pendidikan informal. Pada waktu kehadirannya, pendidikan luar sekolah dipengaruhi oleh pendidikan informal, yaitu kegiatan yang terutama berlangsung dalam kehidupan keluarga. Dalam kehidupan keluarga terjadi interaksi antara orang tua dengan anak atau sebaliknya. Pada dasar kegiatan tersebut menjadi akar tumbuhnya perbuatan mendidik yang dikenal dewasa ini. 2. Pengaruhnya tradisi masyarakat. Dalam masyarakat terdapat tradisi adat istiadat yang mendorong penduduk untuk melestarikan dan mewariskan kebudayaan secara turun-menurun. Kegiatan pembelajaran yang asli inilah yang termasuk ke dalam kategori pendidikan tradisi yang kemudian menjadi akar pertumbuhan pendidikan nonformal. Dari nomor 5A, aspek pelestarian budaya pendidikan yang pertama dan utama adalah terjadi dan berlangsung di lingkungan keluarga, di mana melalui berbagai pemerintah, tindakan, dan perkataan ayah dan ibunya bertindak sebagai pendidik. B. Aspek teoritis. Salah satu dasar pijakan teoritas, tidak satupun lembaga pendidikan formal, informal, maupun non-formal yang mampu secara sendiri-sendiri memenuhi kebutuhan belajar minimum yang esensial. C. Dasar pijakan ada 3. Memperoleh legitimasi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, yaitu Undang-Undang 1945, Undang-Undang RI nomor 2 tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah RI nomor 73 tahun 1991. D. Kebutuhan terhadap pendidikan tidak hanya pada masyarakat daerah perkotaan, melainkan masyarakat daerah pedesaan juga semakin luas. E. Keterbatasan lembaga pendidikan sekolah yang jumlahnya semakin banyak bersifat formal atau resmi dibatasi oleh ruang dan waktu serta kurikulum yang baku dan kaku serta berbagai keterbatasan lainnya. Nomor 6. 1. Aspek penilaian pembelajaran. Kita hendaknya mengetahui apa yang harus kita nilai. 2. Aspek kognitif dalam sistem pendidikan yang diselenggarakan pada umumnya, baru menerapkan beberapa aspek kognitif tingkat rendah seperti pengetahuan, pemahaman, dan sedikit penerapan. 3. Kompetensi siswa dalam ramah efektif yang perlu dinilai, utamanya menyangkut sikap dan belajar
minat siswa dalam belajar. Jawaban dari nomor 7. 1. Pendidikan nonformal. Sistematika sekolah adalah bagian penting dari kegiatan skala besar yang dilakukan secara mandiri atau untuk membantu siswa tertentu mencapai tujuan belajarnya sebagai besar seperti majelis talqin dan lembaga kursus dan pelatihan. 2. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan umum yang ada di Indonesia seperti tingkat pendidikan yaitu SD, SMP, SMA. 3. Pendidikan informal merupakan metode pendidikan dari keluarga dan lingkungan tertentu terhadap kegiatan belajar individu yang dilaksanakan dengan bertanggung jawab. Dari nomor 8, 3 kebijakan pendidikan luar sekolah yaitu Undang-Undang tahun 1945, Undang-Undang RI nomor 2 tahun 1989, Peraturan Pemerintah RI nomor 70 1991 tentang pendidikan luar sekolah. Jawaban dari nomor 9. Pendidikan luar sekolah berjalan sesuai dengan peradaban manusia yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekian, terima kasih dari saya. Selebihnya, saya minta maaf bila ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.